Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, my name is Anissa Ivani, my class Management 23C NPM 231104453. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah. Di sini saya akan menjelaskan agenda laporan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi menunjukkan pendapatan beban dan laba rugi si perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya adalah mengukur probabilitas perusahaan. Nah, cara kerjanya bagaimana sih teman-teman? Cara kerjanya ada dua. Satu, mengidentifikasi total pendapatan atau penjualan. Nomor dua, mengurangi beban operasional seperti harga pokok penjualan atau HPP, badan operasional dan pajak. Nomor tiga, hasil akhirnya adalah laba atau rugi bersih. Nah, di sini aku sudah membuat tabel ini dan laba kotornya HPP adalah pendapatan dan kurang HPP. Nomor 2, 500 juta dikurang 200 juta sama dengan 300 juta. Dan nomor 3, laba operasional. Laba kotor dikurang beban operasional. Dan nomor 4, 300 juta dikurang 150 juta sama dengan 150 juta teman-teman. Nah, yang ini nomor 5, laba bersih dan laba operasional dikurang pajak sama dengan nomor 6, yaitu 150 juta dikurang 25 juta, yang hasilnya adalah 125 juta teman-teman. Nah, ini semua adalah, yang ini laba kotor, yang ini dan ini adalah beban operasional ya teman-teman, dan ini adalah laba bersih perusahaan ya teman-teman, dan jawabannya adalah 125 juta rupiah, dan laba kotornya 300 juta rupiah, dan laba bersihnya perusahaan adalah 125 juta teman-teman. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya adalah neraca keuangan. Pengertian dari neraca keuangan itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini neraca keuangan adalah laporan menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu mencakup aset, kewajiban, liabilitas, dan ekuitas. Cara kerjanya bagaimana sih? Nah, cara kerjanya bisa yang ini ya teman-teman, yang aku sudah kerjakan, yaitu mengelompokkan aset menjadi aset lancar dan kas piutang, dan aset tatap tanah mesin. Lancar usaha, utang usaha, dan kewajiban jangka panjang. Dan nomor 3, menghitung ekuitas berdasarkan rumus. Dan nomor 5, ekuitas sama dengan aset dikurang kewajiban teman-teman. Nah, seperti ini, dan kas piutang teman-teman. Slide selanjutnya, fungsi dan contoh soalnya. Fungsinya menunjukkan nomor 1, menunjukkan stabilitas keuangan perusahaan. Nomor 2, memberikan gambaran solvabilitas perusahaan. Nomor 3, sebagai dasar analisis struktur modal teman-teman. Nah, di sini aku ada contoh soalnya dari data neraca, yaitu aset lancar 300 juta dan aset tetap adalah 700 juta ya teman-teman. Di sini sudah aku kasih tahu dan sudah aku catat ya teman-teman, bisa dipelajari. Dan aset dan kewajiban lancarnya 200 juta teman-teman. Kewajiban jangka panjang adalah 300 juta teman-teman. Nah, penyelesaiannya seperti di atas sudah aku rinci, yaitu penyelesaiannya total aset lancar ditambah aset tetap sama dengan 300 juta ditambah 700 juta sama dengan 1 miliar ya teman-teman. 1 miliar. Nah,
total kewajiban lancar ditambah sebentar ini ya teman-teman. Nah, total kewajiban lancar dan tambah kewajiban jangka panjang sama dengan 200 juta ditambah 300 juta sama dengan 500 juta ya teman-teman. Nah, ekualitas total aset dan total kewajiban sama dengan 1 miliar ditambah 500 juta sama dengan 500 miliar ya teman-teman. Oh, maaf teman-teman, 1 miliar dikurang 500 juta sama dengan 500 juta ya teman-teman. Jadi jawabannya ekualitas perusahaan adalah 500 juta ya teman-teman. Nah, kesimpulannya neraca menunjukkan perusahaan memiliki aset bersih sebesar 500 juta teman-teman setelah dikurangi kewajibannya. Slide selanjutnya, laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas, lancak aliran masuk dan keluar kas dalam perusahaan teman-teman. Dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaannya. Cara kerjanya, nomor 1 arus kas operasi dan kas aktivitas utama. Penjualan, pembayaran, beban operasional, dan nomor 2 arus kas investasi. Kas dari pembelian dan penjualan aset. Nomor 3 arus kas pendanaan, kas dari pinjaman atau pembayaran dividend. Fungsi dan contohnya. Fungsi memastikan likuiditas perusahaan. 2. Memantau aliran atau aktivitas tertentu teman-teman. 3. Membantu pengambilan keputusan terkait pendanaan. Contoh soalnya, kas dari operasi yaitu 300 juta teman-teman. Nah, kas dari investasinya adalah 150 juta. Dan kas pendanaannya adalah 50 juta ya teman-teman. Hitung arus kas bersih perusahaannya kita, yaitu 200 juta ya teman-teman. Di sini ada hasilnya 200 juta. Jawaban arus kas bersih perusahaan adalah jadinya 200 juta ya teman-teman. Kesimpulan laporan arus kas menunjukkan perusahaan memiliki aliran kas positif sebesar 200 juta setelah semua aktivitasnya teman-teman. Terima kasih, sekian atas penjelasan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.